Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Bye. Shalom, damai di hati. Selamat berjumpa kembali adik-adik semuanya yang ada di rumah maupun yang berada dimanapun dalam ibadah sekolah minggu online bersama Jemaat Shalom Karombasan. Dan di hari ini bersama saya Angku Briando dan Anci Olive kita. Ada Kak Ian juga. Oh iya, ada Kak Ian untuk gitaris. Dan kita akan memulaikan ibadah kita di hari Minggu yang berbahagia ini dengan sukacita, dengan riang gembira. Namun kita akan buka ibadah ini dengan berdoa buka. Nah, sebelum berdoa buka, mari kita menyanyi bersama-sama adik-adik. Tanganku ada dua. Ian. Tanganku ada dua. Tanganku ada dua. Lima jarinya. Lima jarinya. Ku susun dan ku lipat, lalu aku Sekali lagi. Tanganku ada dua, lima jarinya. Ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Kunci tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di hari Minggu ini kami boleh bersuka cita. Kami akan mengadakan ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai dengan selesai hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati kami. Amin. Amin. Oke adik-adik, ya sekarang kita akan memuji nama Tuhan dengan bersukaria adik-adik. Mari undang untuk bangkit berdiri adik-adik ya. Ayo bangkit berdiri semua. Iya, kita akan nyanyi dengan semangat adik-adik. Ya, Lagu apa Ci? Cuip cuip pam pam Cuci pam pam pam. Dan Kak Ian akan mengiringi kita. Siap ya adik-adik. Cuip pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip pam pam pam. Ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Ya ya ya. Sekali lagi. Cuip pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hoi Ya 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 ya. hoi. Ya 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 ya. Hoi Ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hoi. Ya 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 Sekali ya. lagi. Hoi. Ya 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 Lebih ya. kuat. Hoi. Ya 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 ya. Ya ya ya. Masih semangat adik-adik. Semangat untuk Iya, tambah semangat dan menyanyi kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. ku terbang. Terbang luar angkasa. Ku selam
dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri, kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi, daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta, kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah, di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Satu pujian lagu, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Selamat dulu adik-adik semuanya. Ya, puji Tuhan ya, kita sudah bergembira, bersukacita, sudah penuh semangat di pagi hari ini. Iya, betul sekali, Ci. Dan sekarang adik-adik, kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Dan sebelum itu kita akan membaca Alkitab. Ya, adik-adik di rumah silakan siapkan Alkitabnya adik-adik. Sudah siap? Tapi Iya. sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan cerita-Mu. Berkatilah kami supaya kami boleh duduk manis, duduk diam, duduk tenang untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita akan membaca Alkitab. Ayo ambil Alkitabnya. Dan pembacaan Alkitab kita di hari Minggu ini terdapat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Iya. Jadi di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Oke. Ya, sudah dapat semua adik-adik? Ya, dan Enci dan Engku akan membacakan bagi adik-adik sekalian. Judulnya Naaman disembuhkan. Engku dulu baca. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya,
Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, serta berkata, "Allahku, aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan. Sehingga orang ini mengirimkan pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Ayat 8, segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Ayat 14 yang terakhir ya adik-adik, "Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah membacakan Alkitab, dan sekarang kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi bersama-sama, "Ku ingin dengar cerita." Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi adik-adik. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya
dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu, Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya, serta berkata, Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Wow, luar biasa ceritanya ya adik-adik. Hebat sekali ya, Ji. Ya, sama seperti seorang gadis kecil tadi dari Israel yang berani menyampaikan Kebenaran, betul sekali. Oke, sekarang ayat hafalan. Ayat hafalan. Kita akan masuk dalam ayat hafalan adik-adik. Buka kembali Alkitabnya dan ayat hafalan terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 12a. Sekali lagi ya. 1 Timotius 4 ayat 12a. Ya, kita akan baca bersama-sama. Jadi sekali lagi, ayat hafalan terdapat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12a berbunyi demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Yeay. Ya, dihafal ya adik-adik. Ya. Setelah itu adik-adik, kita ada apa Uncle Briando? Wah, prakarya. Halo adik-adik. Ya, selamat datang di
kreativitas hari ini. Ya, adik-adik, siapkan bahan-bahan yang ada, hanya sederhana ya untuk Briando. Hanya sederhana. Oke. Pertama, 1 cup ini bisa aqua, gelas aqua dan lain sebagainya yang ada di rumah. Tanyakan sama mama di rumah. Kemudian apalagi kertas ada warna kertas, biru. kertas warna biru. Kemudian lem, kemudian spidol dan gunting serta Dan juga sedotan. sedotan. Oke, bagaimana caranya Uncle Briando? Iya. Iya. Jadi kita akan mulai saja, Enci. Pertama-tama, Kita siapkan ini gambar gambar orang. Ya. Ya. Oke. Kertas, kemudian kita gunting. Ayo gunting. Ayo gunting. Ayo, coba gunting. Kita gunting kertas yang ada gambar orangnya tadi. Nah, gunting mengikuti gambar ini ya. Ya. Gunting. Oke, sedang digunting Kita oleh Uncle gunting Briando. pelan-pelan. Oke. Kemudian Kalau bisa lebih rapi lagi ya kalau adik-adik menggunting di rumah. sudah jadi, bisa adik-adik gambar sendiri atau bisa dibantu oleh mama dan papa di rumah. Iya. Setelah itu jadinya seperti ini. Iya. Ini setelah jadi adik-adik ini jadi sama seperti Naaman ya. Nah, aman. Oke. Sama seperti yang dicerita tadi. Kita buat 2 ya begini ya. Oke, Kemudian 2. 2. Oke. Kemudian ayo, ini orangnya sudah jadi. Kemudian kita kasih pakai spidol. Ayo Karena gambar. kan pada waktu itu, Enci, Naaman sedang sakit apa? Kusta. Sedang sakit kusta. Oke, kita kasih gambar bintik-bintik ya. Sedang sakit ya. Oke. Berarti nanti mukanya sedih ya Uncle Briando. Iya, karena kan sakit tadi. Iya, kita kasih titik-titik. Bisa dikasih warna apa? Misalnya ada spidol warna merah ya. Merah bisa. Sedangkan jadi kulitnya jadi Iya. warna merah ya. Kita kasih warna juga sedikit, warna rambut. rambut warna hitam ya. Oke. Bisa adik-adik lihat di sini Naaman sedang sakit kusta dan dia bersedih adik-adik. Kemudian kita ambil apa? Sedotan, mana sedotan itu? Ya. Ini. Sedotan, dikasih lem ya untuk Briando, ambil lemnya. Lem, kemudian ya. Sedotannya Lemnya kita sudah tempelkan double tip. Nanti ditempel di belakang gambar orang. Seperti ini ya. Iya. Kemudian ini di apa ya? Ini cup seperti ini dibuat wadah seperti ada di dalam Sungai Sungai Yordan. Nah, ini kertasnya. Oke, kita gambar untuk Briando. Gambarnya seperti air ya. Coba mana? Gambar seperti ada gelombang air ya adik-adik. Iya, gelombang air. Oke. Gelombang air. Kemudian kita Seperti gunting. sederhana aja seperti ini. Ya, kita gunting ya sesuai dengan ukuran tempat yang adik-adik butuhkan. Gunting ya seperti ini, gunting. Ayo gunting. Ya. Maka jadi seperti jadi bisa ini gunting lagi kan gambarnya ini ya, gunting. Oke, sampai selesai jadi bagaimana untuk Briando? Iya, nanti adik-adik dia akan jadi seperti ini. Nah, kertas yang sudah jadi seperti ini, seperti bentuk air, kita Tempel. iya kita tempel di wadah gelas plastik tadi, bisa wadah gelas Nah, air seperti mineral yang Briando ya. atau yang seperti tadi. Ya, oke, kita tempel begini ya. Nanti dia akan jadi seperti ini. Kemudian gambar yang satu lagi yang sudah ada dibuatkan tadi ada 2 ya. Oke, kita gambar yang aman yang sudah bagaimana Sembuh. Ya kita gambar Naaman yang sudah sembuh. berarti tersenyum ya. Iya pasti. Sama dengan senyumnya Bu Briando. Senyum lebar ya. Ya, oke, mana? Ada tunjukkan. Iya. Nah,
Kemudian ditempel lagi di sedotan yang ada. Seperti Nah, ini. Oke, mari kita Oke, tunjukkan. mari kita mulai ya. Jadi sesuai cerita, pada waktu Naaman sakit kusta ya adik-adik, ada seorang anak kecil. Iya, dia memberitahukan bahwa Pergi ke Nabi Elisa. Elisa. Dan Elisa menyuruh orangnya untuk pergi ke sungai Yordan Yordan. mandi sebanyak berapa kali? Berapa kali adik-adik? Sebanyak 7 kali. Nah, kita peragakan ya. Seperti ini. Oke. Ya, jadi Naaman mandi di sungai Yordan sebanyak 7 Itu kali. sama-sama. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan dia sudah sembuh adik-adik. Yeay. Oke, dah. Iya, adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita percaya bersama-sama bahwa Tuhan Yesus itu adalah dokter di atas segala dokter. Amin. Tabib di atas segala tabib. Nah, dia mampu menyembuhkan segala macam penyakit yang ada di dunia ini, segala macam penyakit yang kita rasakan. Yang Nah, Piano ada lagunya. betul sekali yang Iya. mendukung kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan segalanya. Lagu apa itu, Ci? Yesus, Yesus, dokterku Dokterku yang ajaib. baik. Yang baik ya. Adik-adik kalau belum tahu bisa ikut. Lagunya sangat pendek ya, tapi gampang untuk adik-adik bisa ikut. Betul sekali. Oke. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama. Saya sakit, dia sembuhkan, dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Sekali lagi. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Tepuk tangan adik-adik semuanya. Oke. Adik-adik, sekarang kita akan siapkan persembahan kita untuk kita beri dalam pelayanan anak dan guru sekolah minggu Shalom. Adik-adik, persembahannya bisa ditaruh di dalam Amplop dan diberikan kepada guru Guru sekolah minggu di masing-masing masing-masing. kolom Iya. ya. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bersyukur sekali lagi adik-adik, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, sekarang kita akan menutup ibadah kita di hari ini, maka kita akan masuk dalam doa syukur adik-adik. Nah, mari adik-adik kunci tangan, tutup mata, adik-adik semua sikap berdoa di rumah ya. Mana? Sudah tutup mata? Iya, kunci tangan bersama adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, yang mengasihi kami anak-anak-Mu, kami sangat bersyukur di hari Minggu yang berbahagia ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama sekolah minggu online. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan pada hari ini. Biarlah dengan firman-Mu yang diberitakan tadi Tuhan, dapat mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur, selalu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tabib di atas segala Tabib Tuhan, yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit yang ada di dunia ini. Dan itu semakin memperkaya iman dan percaya kami ya Tuhan, untuk selalu dekat hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, biarlah kami berdoa untuk pelayanan sekolah minggu ini, agar supaya dapat berjalan dengan baik,
hari demi hari, minggu demi minggu Tuhan, agar banyak anak-anak maupun guru-guru sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Bapa di surga, kami juga telah memberikan persembahan, kiranya akan memberkati persembahan yang sudah kami berikan, agar persembahan itu dapat berguna untuk pelayanan anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Shalom Karombasan. Kami berdoa Tuhan kepadamu, terutama kami yang ada pada saat ini yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tuhan kiranya memberi kami kesehatan yang baik, kekebalan tubuh yang baik, ketahanan tubuh yang bagus Tuhan, agar virus COVID-19 ini boleh terhindar daripada kami, dan kami dapat beraktivitas dengan baik, dapat belajar dengan baik kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan kepadamu, berkatilah guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Shalom, kiranya diberikan selalu berkat yang berlimpah, kesehatan, kekuatan yang daripadamu Tuhan. Juga kami yang sudah bertugas di tempat ini melaksanakan sekolah minggu online, petugas teknis Tuhan, Bu Alfi, Kakak Ian, juga Engku dan Enci yang sudah bertugas, kiranya diberkati Tuhan selalu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa kepadamu, dan kami akan tutup doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik diundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita beribadah sekolah minggu di hari ini. Diundang berdiri, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus sambil kita menyanyi bersama-sama. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku terima kasih. Ya, Enci Olive, akhirnya kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Dan terima kasih banyak untuk anak-anak, guru-guru sekolah minggu, serta orang tua di rumah yang sudah menyaksikan ibadah online kita pada hari ini. Semoga menjadi berkat ya buat kita semua. Dan jangan lupa tetap dukung terus pelayanan anak sekolah minggu online dengan cara like, subscribe, dan komen di channel YouTube Sekolah Minggu Online Gemim Shalom Karombasan, dan juga terus follow Facebook page Komisi Pelayanan Anak Shalom Karombasan. Ya. Dan masih ada satu lagi untuk dialog akan sampaikan, sampaikan bagi adik-adik yang telah mengikuti camp Sumpah Anak Indonesia selama 3 hari. Cik ucapkan terima kasih. Jika ada, ayo kirimkan foto adik-adik ke Facebook KPA Shalom di Karombasan, dan videonya bisa kirim lewat WhatsApp yang tertera di bawah ini. Jika ada adik-adik yang mengikuti, Komisi Pelayanan Anak akan memberikan merchandise buat adik-adik yang telah mengikuti kegiatan itu ya. Oke semua, tetap jaga kesehatan untuk adik-adik, tetap makan makanan yang bergizi, dan salam sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.